Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Kita akan melihat deretan rekomendasi saham pilihan dari Patrick Georgi, Research Analyst FAC Sekuritas Indonesia sebagai berikut. Di antaranya pemirsa seperti biasa ada 4 saham yang direkomendasikan. Ada BBRI, MDKA, TINS, dan juga ada BBTN. Pemirsa ya, saham-saham yang masuk kategori saham pilihan kali ini dengan entry price, kemudian target, support, resisten. Nanti akan kita ulas. Yang tertera di layar ini pemirsa adalah support di 4.170. Kemudian kita lihat ada ya, nanti akan kita ulas ya seperti apa saham pilihan dari Mas Patrick ini yang rekomendasinya beragam. BBRI akumulasi buy, kemudian MDK trading buy, TINS trading buy, dan BBTN ada swing di sana ya. Baik, kita ke BBRI terlebih dahulu. Semenarik apa saham BBRI Mas Patrick untuk kita akumulasi buy, entry-nya di 4320 sampai 4380 ya? Oke, Mbak Prisa. Memang kalau kita bicara saham BRI mungkin yang paling bisa kita highlight adalah dari sisi valuasinya ya. Kalau kita compare dengan bank big caps yang lain, valuasi dari BBRI ini juga sudah terlampau murah. Di saat yang sama kalau kita lihat kinerja laporan keuangan dan juga kinerja rasio keuangannya juga masih dalam kondisi yang sehat. Dari sisi rasio NPL, kemudian LDR, dan juga net interest margin-nya. Jadi untuk saham BRI ini sendiri sebenarnya kita lihat fundamentalnya oke dan juga teknikalnya sudah di bottom gitu. Jadi dengan adanya fundamental window dressing juga kita harapkan dapat mendorong dari kenaikan saham BRI ini sendiri gitu ya, walaupun memang kita lihat dari foreign sale-nya masih tercatat melakukan penjualan. Tapi kalau kita lihat tekanan jualnya dibandingkan dengan beberapa bulan terakhir, tekanan jualnya itu jauh lebih rendah gitu ya dibandingkan bulan-bulan kemarin. Jadi hal tersebutlah yang kita lihat untuk BRI ini bisa kita hold ya, atau bisa kita akumulasi beli sampai mungkin nanti di awal tahun 2025 bisa kita lihat pergerakannya seperti apa. Baik, kalau kita lihat candle yang terbentuk saat ini, kan banyak analis yang merekomendasikan kemarin-kemarin, tunggu dulu katanya kalau banking, tunggu ada pembalikan arah. Anda melihat ini sinyal-sinyalnya sudah menarik tidak? Oke, kalau kita lihat saat ini memang kecenderungannya akan konsolidasi terlebih dahulu ya. Masih Dan juga, konsolidasi? iya, karena memang sudah di sisi supportnya sekali. Tapi oleh sebab itu kita coba rekomendasikan akumulasi buy. Jadi kita akan mendapatkan average harga di situ, di area level support tersebut. Baik, masuklah di kisaran 4320 sampai 4380, targetnya bisa ke 4600, supportnya di 4170, resisten terdekat paling tidak ke 44 dulu sebelum ke 46. Seperti itu ya untuk BBRI. Betul sekali, Mbak. Oke, kita ke sektor berikutnya. Ada tambang emas tampaknya ini ya. MDKA, Anda lebih rekomendasikan kalau tadi BBRI akumulasi buy, MDKA trading buy. Berarti jangka pendek saja. Mengapa? Kalau saya lihat untuk MDKA sendiri memang kita akan coba kaitkan dengan katalis ekspektasi pemangkasan suku bunga ya. Seperti kita tahu di saat suku bunga dipangkas otomatis harga emas itu kecenderungannya mengalami peningkatan gitu ya. Kalau kita coba cermati dari sisi itu, harga emas ataupun dari pergerakan MDKA sendiri itu cukup menarik. Kita kombinasikan juga dengan dari sisi teknikal ya, di mana sudah pergerakan harga MDKA ini sudah termasuk di bottom, disertai juga dengan rasio ataupun indikator MACD dan juga stokastik yang juga cukup menarik untuk MDKA. Oke, ketika MDKA ini harus di trading buy, entry price-nya yang menarik di posisi berapa? Untuk posisi saat ini sebenarnya kita lihat cukup menarik ya Mbak, karena memang dia masih tertahan di EMA-nya dia atau moving average-nya dia. Jadi kalau kita lihat kondisinya saat ini di level yang tadi saya sampaikan di 1990 sampai dengan 1220, saya rasa cukup menarik ya untuk kita lihat gitu. Baik, target price? Untuk target price sendiri kita ada di level 2200 terlebih dahulu agar kita lihat ya prospeknya seperti apa. Batasi resiko di posisi berapa? Di posisinya di 1800 atau 1850? Itu ya untuk support. Baik. Stop loss turun di bawah itu. Oke. Target terdekat setidaknya kalau ada penguatan, ada target terdekat yang bisa membuat kita lebih confirm lagi itu kalau misalnya menyentuh posisi resisten di? Saya rasa level 2050 sampai dengan 2100 bisa jadikan resisten.
2050 sampai 2100, kemudian targetnya di 2200, tapi jangka pendek saja untuk MDKA ya. Betul. Trading buy juga untuk TINS. Iya. Kalau untuk TINS sih saya juga melihat dari sisi pergerakan harga komoditas ya. Di mana harga komoditas TINS itu kemarin sempat menguat timah itu 2%-an lebih. Dan kalau saya lihat dari sisi pergerakan teknikalnya juga dalam kondisi yang menarik ya. Karena teknikalnya indikatornya juga udah dari sisi MACD-nya juga oke, kemudian dari stokastiknya juga oke. Jadi untuk TIN sendiri saya melihat dari teknikal dan juga pergerakan harga komoditasnya juga cukup positif. Baik, TINS juga jangka pendek saja, buy momentum harganya lagi menguat begitu ya. Kalau berdasarkan Kendall yang kita perhatikan tadi, dalam tren apa sih secara pergerakan teknikal untuk TINS? Oke, untuk TINS ya, saat ini memang TINS dalam posisi rebound ya, Mbak Prisa. Dan kalau kita lihat dia juga udah mendekati level EMA 200 dia. Jadi sebenarnya jika memang dia bisa menembus EMA 200 dia, itu bisa confirm bahwa TINS ini akan mengalami rebound sebenarnya. Berapa Jadi, level MA 200-nya? Level EMA 200-nya itu ada di kisaran 1215-an ya Mbak, kalau kita lihat di sini. Jadi kalau 1215-an. misalkan dia bisa bertahan di level tersebut, kita lihat potensi TINS ini untuk naik ataupun mencapai level resisten ataupun target kita yang kita targetkan itu cukup potensial. Oke, level-level yang perlu diperhatikan. Oke, untuk TINS sendiri kita pasang target di 1350 dengan juga resistennya di 1260 ya. Dengan kalau misalkan dia sedikit mengalami konsolidasi, maka level stop loss ada di level 1130. Baik, 1130 sebagai stop loss, kemudian ada target terdekat 1260, kemudian target price-nya di 1350, tetapi ini lebih ke trading buy dulu. Kembali lagi ke perbankan, ada BBTN juga Anda rekomendasikan tapi lebih ke swing saja. Mengapa? Kalau kita lihat dari pergerakan BBTN memang harganya sudah terlampau murah ya, Mbak Prisa, dan kalau kita lihat posisi gerakan chartnya juga sudah di area support. Dan kita juga mengekspektasikan dari sisi pemangkasan suku bunga nantinya yang akan di-adjust juga oleh BI jika kalau memang nanti The Fed sendiri memangkas bunga mereka. Dan kita tahu bahwa emiten BBT ini kan erat kaitannya dengan sektor properti ya. Jadi diharapkan dengan adanya sentimen ataupun katalis tersebut, emiten perbankan yang berkaitan dengan properti ini bisa terdorong sih Mbak. Baik, berarti karena belum terlalu confirm, Anda merekomendasikan untuk kita swing saja terlebih dahulu. Posisi-posisi yang patut menjadi perhatian dari investor dimanapun berada, itu level-level berapa kira-kira? Untuk target price kita ada di level 1400, tapi sebelum mencapai level tersebut, ada resisten di level 1300 ya Mbak. Baik. Dan juga jika memang dia nanti ada sedikit konsolidasi, selama dia masih bertahan di atas 1180, kita masih bisa hold. Hold selama masih bertahan di 1180, terdekatnya ada di 1300. Kalau itu bisa terlampaui, target berikutnya di 1400 ya. Masuklah di kisaran 1230 sampai 1260. Itu dia untuk saham pilihan pemirsa BBRI, MDKA, TINS, dan juga ada BBTN. Mas Patrick dan juga pemirsa, kita akan menyimak pembukaan perdagangan sesi pertama pada pagi hari ini. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih 11 menit berdasarkan data yang kami himpun. Indeks harga saham gabungan koreksi tipis atau turun pemirsa 0,08%. Di posisi 7.457 atau turun 7 poin. Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.929 atau melemah 0,12%. Saham-saham yang menjadi top gainers pemirsa, di antaranya dapat kita saksikan bersama bahwa ini ada saham PANI ya dari properti, kemudian ada BRMS pemirsa, Bumi, PTRO, Raja, JIHD, Daas, dan beberapa saham lain seperti ISAT dan Antam. Losers ada MPPA, Telkom, ASI, Emyor, BBNI, Cleo, dan beberapa saham lain. Kemudian dari pergerakan sektoral memang positif masih mendominasi dibandingkan dengan yang melemah, dipimpin energi pemirsa pada pagi hari ini dengan kenaikan 0,81%. Baik, melihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini Mas Patrick, ada tanggapan khusus mungkin? PANI ini menguat lagi. Oke, silahkan.
Kalau kita lihat pergerakan pergerakan ISG hari ini memang kita kecenderungannya karena kita sudah menguat 3 hari secara beruntun, memang akan ada aksi profit taking. Itulah kenapa tadi sempat dibukanya cukup tinggi, kemudian mulai menipis lagi karena ada ekspektasi pemangkasan suku bunga. Jadi saya lihat untuk pembukaan hari ini memang pelemahan yang terjadi cukup wajar ya. Cukup wajar ya. Baik, Pani, ada sedikit tanggapan nggak untuk Pani ini? Dari kemarin juga kenaikannya cukup signifikan. Kalau untuk Pani sih memang kalau kita bicara sisi teknikal, dia sedang dalam fase uptrend ya, di mana dia bergerak di atas semua moving average dia, dan juga kalau kita lihat memang cukup menarik. Tapi perlu kita perhatikan juga dari sisi valuasi dan juga entry masuknya nanti ya, jikalau memang nanti Pani mengalami koreksi untuk short term-nya. Oke, waspada, ada peluang koreksi untuk jangka pendek. Mas Patrick, terima kasih untuk sharing informasi kali ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa dimanapun berada. Lagi-lagi keputusan investasi pemirsa kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda. Mas Patrick, sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Pri.